Hai teman-teman, kembali lagi bersama Ken Patar di sini. Kali ini kita akan membahas tentang survei lokasi atau biasa yang disebut dengan Reiki dalam istilah perfilman. Nah, sebelum kita melakukan syuting atau membuat film, kita perlu melakukan survei lokasi atau Reiki. Nah, yang dimaksud dengan Reiki ini adalah proses untuk mencari tempat yang cocok sesuai dengan referensi visual yang akan kita membuat atau yang sesuai dengan film yang ingin kita buat. Nah, sebelum kita melakukan Reiki, ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu sebelum melakukan Reiki. Hal pertama yang kita lakukan sebelum melakukan survei lokasi yaitu pertama adalah menyiapkan konsep visualnya. Konsep visual yang dimaksudkan di sini yaitu adalah sebuah referensi yang ingin kita buat. Biasanya dalam membuat sebuah film, kita membuat sebuah pattern atau konsep visual yang mendekati apa yang kita inginkan. Misalnya kita membuat film di padang gurun, konsep visual seperti apa yang akan kita inginkan. Nah, kita perlu menyiapkan itu sebelum melakukan survei lokasi atau menentukan tempat. Ketika kita belum ada konsep seperti itu, maka kita akan mungkin kebingungan untuk membuat atau menentukan sebuah lokasi yang tepat. Nah, konsep visual yang dimaksudnya yaitu seperti yang saya tunjukkan di sini. Contoh seperti yang saya buat di sini, teman-teman bisa lihat, ini adalah treatment untuk sebuah video klip. Tapi berlaku juga dalam film. Teman-teman harus mempunyai gambaran awal seperti apa lokasi yang akan dipakai. Kita bisa mencari referensi tempat dari gambar-gambar yang ada di internet. Berikut ini adalah situs yang sering saya gunakan dalam mencari referensi untuk visual, konsep visual dari sebuah film saya, yaitu adalah bisa Google, kita bisa ambil juga referensi dari Pexels atau dari Pinterest. Nah, di situ adalah situs-situs yang menyediakan gambar-gambar yang berkualitas. Nah, mungkin ada beberapa situs yang teman-teman tahu tapi saya belum tahu, bisa komen di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga bisa melihat atau mencari referensi dari situs yang teman-teman tahu. Yang kedua adalah menentukan berapa banyak lokasi yang dipakai. Di sini penting untuk menentukan berapa banyak lokasi yang ingin kita pakai karena ini akan berpengaruh pada lama produksi, biaya produksi, dan jarak atau akses tempat itu seperti apa. Nah, ketika kita membuat sebuah film pendek, teman-teman perlu ingat bahwa menentukan berapa banyak lokasi itu akan berpengaruh. Misalnya, kita menentukan lokasi ada 5, tetapi akses beberapa lokasi itu atau 2 lokasi itu sangat jauh, akan menentukan lamanya waktu yang akan dipakai untuk menuju ke sana. Nah, dan untuk transportasi juga akan seperti itu. Teman-teman perlu memikirkan itu. Ketika budget yang disediakan atau dana yang disediakan cukup, maka bisa menyesuaikan dengan lokasi yang kita pakai. Itu teman-teman perlu perhatikan karena itu akan sangat mempengaruhi proses syuting teman-teman nanti. Yang ketiga adalah survei lokasi atau biasa yang kita sebut dengan Reiki. Reiki biasanya dilakukan tidak hanya satu kali, biasanya beberapa kali. Hal ini digunakan untuk menentukan tempat yang benar-benar sesuai atau mendekati dengan skenario atau cerita yang dia buat. Survei lokasi yang pertama atau Reiki adalah menentukan tempat yang cocok. Biasanya ini dilakukan oleh masing-masing divisi dalam film. Jika teman-teman yang pemula, bisa tim-tim inti saja yang turun, misalnya sutradara, DOP atau kameramen, dan soundman. Untuk Reiki atau survei lokasi yang kedua, bisa dilakukan dengan tim-tim yang lebih besar. Tujuan adalah menentukan hal-hal teknis di lapangan. Tim kreatif perlu melakukan beberapa penyesuaian di lapangan agar cerita dapat disampaikan sesuai dengan kebutuhan. Tim manajemen biasanya menyiapkan hal-hal teknis seperti menyiapkan ruang ganti, toilet, ruang make up, tata rias, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa tugas yang perlu dilakukan oleh per divisi film
beberapa tugas yang dilakukan tiap-tiap divisi. Kita mulai dari seorang sutradara. Ketika melakukan reki atau survei lokasi, sutradara perlu menentukan blocking dan penempatan adegan sesuai dengan kondisi di lapangan atau tempat yang dipilih. Biasanya lokasi yang dipilih tidak 100% sesuai dengan cerita yang dibuat. Itulah pentingnya sutradara perlu melihat lokasi agar menyusun rencana untuk mengatasi ketidak 100%-an itu tadi. Biasanya sutradara perlu memikirkan solusi agar cerita yang dia buat atau cerita yang dia sutradarai bisa tersampaikan dengan lokasi yang dia digunakan. Itu tugas lain dari sutradara ketika melakukan survei lokasi atau reki, yaitu sutradara perlu menyampaikan visi misi atau pandangannya terhadap sebuah film itu atau apa yang ingin dia buat kepada tim-tim inti atau tim-tim yang lain juga, agar beberapa divisi paham maksud dan tujuan dari sutradara ketika melakukan survei lokasi. Selanjutnya, DOP atau kameramen. Ketika melakukan reki atau survei lokasi, DOP melakukan koordinasi dengan sutradara seputar kondisi lapangan. DOP mulai melakukan hal teknis pengambilan gambar. Dia mengambil beberapa footage ketika berada di lokasi saat reki. DOP akan menyesuaikan titik pengambilan gambar serta memperhatikan cahaya yang ada di lokasi tersebut. Ini akan berhubungan nanti dengan tim lighting. Jadi DOP merencanakan konsep visual yang ingin diambil sesuai dengan visi dari seorang sutradara. Selanjutnya yang kita lanjut adalah soundman atau penata suara. Ketika melakukan reki, soundman melakukan atau mendengar suara yang ada di sekitar lokasi, apakah sudah sesuai atau tidak. Biasanya ketika lokasi yang dipakai adalah sebuah pemukiman, itu akan sangat riskan bagi seorang soundman untuk mengamankan audio. Disinilah tugas atau guna dari survei lokasi agar bisa mendiskusikan dengan sutradara bagaimana atau seperti apa audio yang akan didesain atau yang diambil nantinya. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah penata artistik. Sama seperti kameramen atau DOP, tim artistik melakukan koordinasi dengan sutradara, membahas visinya, visi dari seorang sutradara. Sutradara akan menceritakan visi dan pendekatan dari setiap adegan serta nuansa seperti apa yang ingin ia bangun secara visual. Dari sana, tim artistik dapat menuangkan ide dari sutradara melalui set yang ia bangun, kostum yang dipakai, dan penata artistik akan menuangkan ide dari sutradara itu mengkondisikan dengan lapangan. Jadi di sini ia merencanakan, melihat bagaimana kondisi lapangan, dan ia merencanakan tempat-tempat seperti apa yang ia buat nantinya. Apakah perlu properti yang seperti kursi meja atau tidak, itu tergantung dari cerita dan visi dari seorang sutradara. Selanjutnya adalah manajer lokasi. Di sini tugas dari manajer lokasi ketika melakukan survei lokasi atau reki, manajer lokasi bertugas untuk mengamankan atau mengelola lokasi agar tetap aman dan terkendali. Untuk itu, salah satu tugas wajib yang ia lakukan adalah memastikan saat syuting tidak terganggu oleh hal lain, misalnya perizinan atau ada orang lain yang masuk nanti ketika syuting, tiba-tiba proses syuting ada gangguan dari luar. Ini adalah tugas dari manajer lokasi untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut tidak terjadi. Selain itu, tim manajer lokasi memastikan tentang tempat-tempat yang akan dipakai, apakah bisa diakses atau tidak, terus memastikan tentang tempat toilet, ruang ganti yang berhubungan dengan tempat. Adalah tugas manajer lokasi untuk memastikan agar tempat yang dipakai saat syuting nanti aman terkendali. Oke teman-teman, itu saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dan saat melakukan survei lokasi atau reki. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman.
dalam melakukan survei lokasi? Nah, pertanyaan dari saya, biasanya teman-teman ketika melakukan syuting perlu melakukan reki atau tidak? Dan ketika melakukan reki, hasilnya seperti apa? Dan bagi teman-teman yang tidak melakukan reki, apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika proses syuting? Teman-teman bisa jawab dan kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel saya juga agar saya makin bersemangat membuat video dan channel saya makin berkembang. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video saya sampai akhir. Terima kasih juga dukungannya selama ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.